ternyata lubang tanam yang segi 4 dengan yang silinder bulat ya, itu dimensinya 0,6 diameternya. Bisa dipahami kan diameter? Ya, Jadi paham. Lingkarannya. Paham. Nah itu kalau Garis diambil tengah, garis tengahnya. garis tengahnya itu namanya diameter. Ya. 0,6 dalamnya 1 meter itulah yang direkomendasikan untuk tanam durian. Bulan. Ya, berupa silinder atau tabung. Karena kita sudah mengkaji antara lubang tanam seperti ini dengan yang lingkaran itu berbeda dia. Lebih baik yang segi 4. Yang lingkaran. Oh, yang lingkaran. Ini hanya simulasi saja. Kemudian materi ini nanti akan saya share. Karena dimensinya 1 meter, maka 30% paling bawah itu adalah kokopit. Nah, bisa dilihat tuh. Kokopit. Nah, ini boleh Itu seperti apa? kulit kelapa yang kering ya. Oh. Kalau kita di sini sabut kelapa. Sabut kelapa, Pak, kami bilang, Pak. Nek ngomong Jawa sepet. Sepet, iya, sepet. Nah, ini kokopit. Kenapa dipilih kokopit? Dia mengandung unsur kalium tinggi, hampir sama dengan jangjang kosong. Nah, jangjang kosong itu Kosong sawit. ya sawit. Itu diletakkan di dasar ya, Pak ya? Ya, itu di dasar. Karena ini tadi dalamnya 1 meter, nah 30 cm atau 30%-nya itu kokopit. Jadi dibutuhkan hampir 1 karung. Ya. Ya, ini simulasi saja ya. Nah, jadi tahap pertama, anggap kita ini kan ngisi air lagi nih dari Ya. sana kayaknya nih. Ya, masuk dia, Pak. Kita 1 karung ya. Kita masukkan di sini. Boleh dibantu? Boleh. Mewakili. Saya lagi video, lagi nyoting. Nah, ini 30% pertama karena ini anggap 1 meter saja ya. Nah, ini anggap lapisan paling bawah 30%. Inilah kokopit. Nah, kemudian 30% kedua itu adalah pupuk kandang. Oh, pokok kompos. Ya, mana pupuk kandangnya ada? Tadi ada. Nah, boleh digeser sini. Itu yang yang warna hitam. Yang ada masnya tadi. Iya, bukan Mas saya, Mas Adi. Yang muda nggak apa-apa Pak Wawan. Nggak apa-apa. Nanti juga akan terurai. Ini Pak, cabutnya pelit-pelitnya itu. Iya, nggak apa-apa. Itu ya, semua seperti itu. Pak. Jadi keunggulan kokopit ini dia mengandung unsur kalium tinggi ya. Bisa merangsang perakaran dan bisa kalium tinggi. Oh gitu Pak ya. Nah, jadi ini karena memang disiapkannya cuma berapa senti saja. Jadi ini kita anggap 1 meter saja udah. Jadi idealnya memang lubangnya 1 meter. 1 meter. Dimensinya 0,6 diameter berupa silinder, dalamnya 1 meter. Nah, sekarang pupuk kandang masuk. Pak kokopit itu harus kering atau Bebas, boleh. Boleh mau basah mau hijau tidak masalah karena di dalam terjadi kelapukan ya. Berarti ini masuk, Pak ya? Luar biasa. Contoh. Ini masukkan. Aku juga oleh. Abot. Nah, itu harus dibuka dulu. Buka, ya. Abot ya. Tolong shooting. Harus dirasai juga kan? Ya, tengok nih. Ntar ya. Nih. Kita kambing tak lembu nih, kita lembu. Buka asli kan? Ya, ini contoh ya Pak Wawan ya. Contoh. tuangkan. Jangan sungkan-sungkan. Pak Jero hari Senin keluar kok. Pak Jiro kok diem-diem kita. Iya, hari Senin udah keluar. Oh, ini Foto Pak, foto ya kan? Kapan cahaya banget teliti saya. diratakan. Nah, Luar biasa. Pakai tangan. ya, ini simulasi saja ya. Ini belum kompos. Betul, kita Nah, ya. Pak ini ada pengaruhnya yang masih basah. Makanya saya mau kasih penjelasan dulu ya. Nah, setiap makhluk hidup itu akan mensekresikan yang namanya kotoran atau feses. Itu yang disebut dengan ya kotoran ternak ya. Nah, jika kita menggunakan kotoran ternak yang masih berbau seperti ini bisa bermasalah ke tanaman. Tapi ini simulasi saja nggak apa-apa. Oke. Karena yang namanya kotoran ternak ketika keluar dari sistem pencernaan ternak itu pasti akan mengandung amoniak yang begitu tinggi. Nah, ini bau-bau seperti ini Amoniak. ya kita sudah terbiasa nih. Jadi jangan keras sama Sama Pak peternak di Wawan. Kanada ya. Jadi mereka keluar dari kantor masuk ke kandang, kalau melihat kotoran ternak masih menggunakan dasi, dicium berbau seperti ini ada masalah di dalam pencernaan ternaknya. Nah, maka kalau masih seperti ini proses compostingnya lama. Composting adalah proses penyederhanaan materi organik
yang bersifat kompleks masih ribet nih. Nanti akan dibuat sederhana. Nah, ini namanya amoniak NH3. Dengan sendirinya ini akan mengundang apa yang disebut dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Maka amoniak akan dirubah menjadi senyawa nitrit dulu. Nah, dari nitrit nanti akan dirubah menjadi senyawa nitrat. Itu adalah bakterinya Nitrobacter. Dari alam langsung datang. Makanya kotoran ternak ini meskipun bau, berhari-hari dia akan hilang baunya. Itu kerjaan daripada bakteri tadi. Nah, kalau sudah menjadi senyawa nitrat, NO3, dia sudah aman untuk tanaman. Ya, aman untuk tanaman. Kemudian secara alaminya ini perlu waktu untuk lama penguraian ini. Lama untuk diurai. Nah, maka nanti dipilih kotoran ternak yang matang, yang sudah tidak berbau. Ya. Yang sudah ditanam dulu sebaiknya. Sekarang seperti apa proses perubahan amoniak, senyawa nitrit NO2 dan senyawa nitrat? Dari hasil perubahan itu, kalau disimpan dalam kondisi anaerob, itu akan menghasilkan namanya CO2, aktivitas dari cendawan dan bakteri pengurai bahan organik ini. Maka yang dihasilkan panas. Nah, panasnya inilah kontak dengan perakaran durian, bisa rontok daunnya. Ya, ini simulasi saja. Nah, kemudian setelah ini bisa diaplikasikan. Pertama, Ecoplan Protector setengah saset per lubang boleh ditabur. Kemudian, karena kita tidak gunakan ini. Setengah saset. Ya, kemudian mau pakai eco farming boleh, mau pakai PSR pun ditabur boleh. Ya. Nah, itu setelah 30% kokopit, 30% pupuk kandang. Ya, biasanya setelah kokopit ini kita tancapkan 2 paralon ukuran 1 inci atau 2,5 cm. Jadi ya fungsinya nanti untuk membantu proses pembuangan gas. Oh, ya. Nah, sawit itu kalau sawit tidak usah. Kalau sawit terkadang caranya tidak menggunakan seperti ini. Jadi lebih simpel beko, kemudian tanam kan? Itu sudah seperti itu saja. Kalau sawit. Ya, kalau sawit. Berarti ini untuk hanya spesial untuk Ya, spesial untuk durian karena rajanya buah durian. king fruit. Jadi Iya. nah, ini durian ini betul-betul menjadi tren ya, bahwa buah-buahan selama ini yang termahal di dunia yaitu durian. Ya, sampai 600.000 per kilo, bayangkan. Rambutan saja nggak ada yang seperti itu kan. Terus buah-buahan yang lain tidak ada seperti itu. Nah, ini 600.000. Nah, kemudian setelah masuk apa namanya? Paralon. Ya, tadi paralon dulu setelah kokopit. Kemudian pupuk kandang, tabur dengan ya agen hayati Ecoplan Protector ditabur. Kemudian ada PSR boleh diaplikasikan di sini. Eco farming boleh, itu 2 jenis saja. 2 jenis ya. Nah, setelah itu baru 30% berikutnya setelah kokopit, pupuk kandang, tanah topsoil. Tanah topsoil itu tanah yang ada di Paling atas. Berarti ini tadi. Nah, ini seperti tanah subsoil. Nah, tanah topsoil itu tadi yang galian pertama. Yang di bawah itu, paling bawah itu biasanya. Nah, di pinggir kaki Anu, yang pertama kita Nah, pisah. tanah topsoil ambil boleh. Video. Ini contoh ya, Pak. Ya. Oh. Nah, ini lapisan ketiga 30%, lapisan ketiga 30%, Pak. ya 30%. Ya. Lapisan ketiga. Ini yang dimasukkan topsoil ya, Pak ya? Ya, topsoil yang paling Ya. ketiga. Nah, yang di atas Paling atas 10%. paling atas sekalian Nah, itu ya. sebelum topsoil 10%, Iya kan, Bang? ya, di Tanah tanah paling subsoil atas. ini, bagaimana caranya kita mau membuka ini tapi tanpa robek? Ada yang bisa nggak? Celup air, Pak, biasanya. Hah? Celup air. Bawah lah. Terus tarik. Oh, gini, angkat. Terus bawa disorot, tarik. Jangan. Oh, enggak. Kalau kita Kasih mau, air dulu biasanya kata. bukan, kalau kita mau masih menggunakan polybag ini, caranya dipelintir ke bawah. Oh, dipelintir. Nah, Digulung. Ya. Macam buka sarung ya. Iya, gua sarung. Gini, Pak ya. Video. koyak aja. Ini ilmu ini. Ilmu. Ini polybagnya bisa digunakan. Nah, Ini kok ya. dapat ilmu, dapat pelajaran lagi. Iya. Bukan ya, Pak. Oke. Terus sampai bawah. Mira, kasih yang muda.
Terus ini mas setengah ya. Yang muda lagi shooting yang muda. Boleh, cuman ini pasti kebuang. Kalau ini masih bagus, bisa dipertahankan, bisa digunakan lagi. Sebenarnya simpel sih, cuman apa namanya? Nah, ini. Kalau yang berlebih uang gitu ya aja. Nah ini anggap ya. Ini proses pelepasan polybag supaya nggak sobek. 30% pertama kokopit, 30% kedua pupuk kandang, 30% ketiga Topsoil. ya 30% ketiga tanah topsoil. Nah sisa 10% kita langsung tanamkan ini. Coba taruhnya di atasnya. Ya. Shooting. Nah, Nah ini anggap sudah dibuka ya. Anggap. Makanya nanti persiapannya 1 meter. Jadi selama 3 bulan, 4 bulan ke depan itu nutrisi sudah tersedia di sini semua. Nah, jadi ini permukaan di bibit ini harus rata dengan sini. Oh rata ya. Tidak usah digunduk-gunduk tinggi karena itu bisa mengundang rayap dan semut merah yang bisa merusak perakaran. Tebal polybagnya Pak? Ya ini tebal. Ya maksudnya kan pasti tertanam. Ya ini simulasi. Ini koyak ini diambil. Contoh saja ya. Kalau ibaratnya menaruh tanamannya nih menunggu 10%-nya kan pasti menonjol Pak. Kalau setinggi ini. Oh iya, pokoknya nanti disesuaikan saja. Yang penting ini prinsipnya tadi datar dengan permukaan. Kemudian ini adalah durian hasil okulasi. Apa okulasi? Sambungan apa? Batang. Perbanyakan vegetatif dengan menyambungkan atau sebut istilah dengan sambung pucuk. Sambung pucuk ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi banyak para apa namanya penangkar bibit ini, ya. Contoh, jadi okulasi itu adalah kesimpulannya adalah perbanyakan serat vegetatif dengan sambung pucuk ataupun sambung mata tunas. Ya, kalau sambung pucuk berarti kita ambil pucuknya. Kalau sambung mata tunas, ya kita ambil ininya. Ini mata tunas. Nah, kesalahan para apa namanya? Ya, penangkar bibit ini. Nah, sebelum saya ceritakan, di sini ada bagian-bagiannya. Ada yang disebut dengan batang Primer. yang ke samping Sekunder. Nah, durian itu munculnya di batang sekunder. Nah, tapi ada kejadian. Seperti saya berkunjung ke Bali, di situ ada penangkar durian cani ya. Jadi kalau ada tipe pohon durian seperti cemara. Tinggi. Jadi bukannya ke samping bisa menghasilkan buah. Nah, itu kesalahannya di mana? Kesalahannya dalam pengambilan Bibit. entres batang atas. Jadi kalau tidak percaya, Bapak punya bibit durian, benih ya, benih kemudian jadi bibit, jadi apa namanya? Jadi Kecambah. Ya, kecambah. Nah, silakan sambung dengan yang ini. Wah naik terus nanti. Atas. Itu sampai belasan tahun tidak akan pernah berbuah. Ya. Nah, kalau kita mengambil dari sekunder, nah dari sini misalkan sambung pucuknya. Nah, ini nanti akan jadi primer, yang tersier menjadi sekunder. Nah, itu pasti akan berbuah. Makanya pilih bibit itu jangan sampai salah. Nah, seperti ini ya. Kalau di pruning ini sudah tidak berguna ya. Ini buangnya Pak, potong ya, buang. Ya, harus di pruning. Ya, nanti ada waktunya biasanya setelah umur 1 tahunan ya, itu harus di pruning. Nah, kemudian jenis bibit yang ditanam itu sesuai dengan pangsa pasar. Kalau di Jasinga ada Ajilis, itu beliau concern di durian montong bawor. Itu 150.000 per kilo setiap panen, habis terus ludes karena tamu yang datang beli durian. Nah, itu penggunaannya seperti apa perawatannya? Menggunakan produk pertanian PTBS, kemudian di situ ada nutrisi organik. Jadi duriannya berbeda dengan kebun-kebun lainnya, lebihnya seperti itu. Nah, maka di sini kalau ini sebetulnya kalau menurut saya ini bukan musangking, ini mirip dengan bawor malah, karena dia tebal kaku. Ya, tapi bilangnya tadi musangking ya. Berarti KW ini mungkin ya. Ya nanti aja lihat buahnya seperti apa nanti. Buah nanti baru bisa dipakai. Nah, jadi intinya jangan sampai pucuk utama ini kita sambung sebagai entres ya dengan batang bawah sembarang, sampai kapanpun tidak akan pernah berbuah. Yang harus diambil adalah batang sekunder. Ketika disambung dia menjadi primer, dan yang ke samping menjadi
tersier menjadi sekunder. Nah itu ya caranya. Jadi durian ini ya termasuk permasalahannya seperti lengkeng. Ada yang pernah ngelihat lengkeng 15 tahun belum pernah berbuah? Punya saya, Pak. Mau pakai PSS sekalipun pupuk yang bagus tidak akan berbuah, Pak. Karena tadi kesalahan seperti kita ngambil batang dari atas. Makanya solusinya yaitu tadi biasanya jenis new crystal, Pak itu. Iya. Jadi daun lebar. Ya. Nah, Panjang-panjang ya, sedikit. itu sedekah oksigen Potong saja, aja. Pak. Ya. Untuk yup-yupan lah. Beli Pak, lihatnya gimana kalau beli? Kalau kita beli bibit, Ya, lihatnya ya tadi. Jadi pertama ya urusan apa namanya? Kejujuran. Bukan. Kita kalau ingin mendapatkan ilmu, biasanya rata-rata orang penangkar ini lebih tahu dia. Dilihat dari jenis daun. Ya. Ini kalau saya lihat daunnya ini lebih cenderung ke montong malah. Akunya ini karena musangking ini agak lemes. Nah, lembut ya. Tipis tuh ini tebal banget. Lemas. Montong. maksud saya kalau beli kita kan nggak bisa tahu oh ini ngambil dari sini, oh ngambil dari sini. Itu tadi. Jadi kalau yang apa namanya? Yang diambil dari batang yang salah, biasanya pertumbuhannya dia tidak akan ada yang samping seperti ini. Makanya saya pernah amati ya di Bali di Sudaji namanya. Itu penangkar durian oce. Rata-rata seperti pohon cemara ke atas semua. Saya tanya ini buahnya gimana? Wah nggak maksimal Pak. Ya salah kata saya ngambilnya. Nah begitu pula tadi yang new crystal itu, yang lengkeng, sampai kapanpun tidak akan pernah berbuah Pak. Karena apa? Karena tadi yang diambilnya adalah batang, bukan batang utama, bukan batang sekunder. Primer. Nah seperti itu. Ada batas waktu bibit apa untuk mengambil bibitnya itu, Pak? Umurnya, batas umurnya itu enggak ada? Iya. Ya, biasanya yang sudah pernah berbuah nanti akan menurunkan sifat. Jadi yang namanya perbanyakan vegetatif di dunia ini yang paling terkenal adalah cangkok. Nah, seperti jambu ini bisa dicangkok. Tapi kalau ada yang bisa mencangkok durian, wah saya akan nyembah ini. Karena sampai kamu tidak akan ada Sampai yang saat bisa ini belum ketemu. cangkok durian. Yang ada adalah perbanyakan populasi, kultur jaringan dan lain-lain. Iya. Nah, cangkok ini adalah disebutnya fenotip 0 atau F0 karena dia ketika ditanam akan melanjutkan tugas induknya. Nah, kalau kita ini misalkan batang bawah tidak disambung dengan ini, ya belasan tahun baru berbuah. Itu yang namanya dari biji karena ini ada rootstock biji sembarang. Kemudian ini adalah jenis bawor menurut saya ya. Kemudian nanti tumbuh. Nah, ini akan meneruskan tugas induknya. Rata-rata di okulasi ini 3 tahun saja berbuah. Itu idealnya Pak. Ya, rata 3 tahun. Cukup kita kembali sana ya. Cukup. Materinya udah Satu cukup. Pak, satu lagi Pak. Untuk kita lahan yang sempit, kita bisa pakai gunakan tong drum yang kita belah dua. Untuk di Oh, itu sekitar rumah. bisa saja. Cuman tetap karena durian ini adalah akar tunggal. Akar tunggal itu adalah akar ada Yang satu akar menghujam yang ke menghujam ke bawah. bumi Ya. ke dalam terus. Rasanya kurang apa ya Nah, kalau dengan bisa tong. itu untuk saw saja Pak ya. Cuman untuk pembuahan tidak akan maksimal. Oh, begitu. Karena makanan terbatas, Iya, kemudian iya, iya. akar tidak leluasa. Iya, iya, iya. Seperti Ini, itu. maaf Pak, ini ujungnya kan sama ya. Sama atas. Sama, karena posisinya Tapi bukan maksud saya pada saat kita beli, oh ini Primer, ini sekunder. ya tadi Pak. Jadi yang namanya betul diambil dari sekunder. Nah kalau yang primer ini nggak bakal ada yang seperti ini Pak. cabangnya dia. Kalau bibit kan paling jualannya sampai sini aja Pak, segini. Masih kecil. Belum ada ini. Ya, itu tadi. Jadi gini, kalau kita beli ke penangkar biasa, kemudian yang bersangkutan itu tidak paham mengambil dari sini atau dari mana saja, ya resikonya kita nanti gambler. Gambler lah. Yang bersertifikat sudah dijamin karena dia udah tahu kalau ngambil dari Sama sini. saya sertifikat dia punya. Oke, siap Pak Supardi. Dari sini. Ada nomor Mantap. sama aku. Kita kembali ke atas lagi ya. Oke, siap. Sama saya juga ada. Beli sama saya. Saya punya sertifikatnya. gini berapa tinggi nih? Ya kalau untuk sebelah 2 meter, 1 tahun setengah bisa. Itu untuk perangsang sabang ke samping. Ya, 1 tahun. Iya. Apa ya?